Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan SMA Negeri 1 Surakarta, di mana dalam kesempatan ini saya diberikan waktu untuk melaksanakan tugas saya sebagai pengajar mata pelajaran fisika dengan diwajibkan atau ditugaskan membuat media pembelajaran, di mana di sini saya akan berjudulkan ya tentang kisi-kisi soal penilaian akhir semester atau disingkat dengan PAS Mapel Fisika tahun ajaran 2022 sampai 2023. Perkenankanlah, nama saya Iwan Setiawan, bertugas di SMA Negeri 1 Surakarta, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kantor Cabang Wilayah 6. Kisi-kisi soal di sini untuk kisi-kisi soal kelas 11 MIPA ya. Ini dibuat kisi-kisi soal dengan kualitatif soal 40 soal dengan bentuk soal pilihan ganda. Ini soal dibuat dalam Google Form, jadi semua siswa dapat mengakses soal-soal tersebut dan menjawabnya langsung di Google Form. Bisa menggunakan media elektronik seperti HP atau komputer. Di sini kisi-kisi soal nomor 1 membahas tentang berat benda. Seperti yang ditujukan pada gambar di sini. Di sini ada sebuah benda berbentuk lingkaran. Ini sebuah permukaan tanah mendatar, di mana benda tersebut melakukan arah gaya ke kanan dan terjadi gesekan, di mana gesekan tersebut berlawanan arah dengan arah gaya. Ini yang dimaksud adalah gaya gesekan, ini adalah gerak arah gaya, di mana benda tersebut mempunyai diameter 20 cm dengan massa 400 gram dan gaya yang bekerja pada gaya 150 Newton. Soal di sini itu, benda gambar di sini itu mencakup terdiri dari sampai satu, dia menanyakan tentang berat benda. Nomor 2 menanyakan tentang kecepatan. Yang nomor 3 kecepatan sudut. Yang nomor 4 menanyakan tentang momen gaya. Yang kelima menanyakan tentang momen inersia. Yang pertanyaan nomor 6 membahas tentang gaya gesekan. Nomor 7 mempunyai koefisien gaya gesek. Nomor 8 membahas tentang jika gesekan antara alas dan silinder. Di sini mempertanyakan tentang berapa percepatan dialami silinder jika tidak ada gesekan, artinya permukaan dengan benda tersebut licin. Nah, itu nomor 1 sampai nomor 8. Nah, nomor 9 ditambahkan jika gesekan antara permukaan silinder ini mempunyai K atau koefisiennya setengah ya, maka percepatannya adalah K. Di sini itu mempengaruhi nilai momen inersia ya, momen inersia, bahwa momen inersia di sini itu berbanding lurus terhadap massa dan berbanding lurus terhadap jari-jari. Nah, untuk pertanyaan nomor 10, nah di sini nomor 1 sampai nomor 9, di sini udah ada jawabannya, kunci jawabannya dengan skor penilaiannya. Di sini udah ada tertera nomor 1 sampai nomor 10 itu ya. Dan tertera di sini nilai-nilainya 3 untuk pertanyaan 1, nomor 2, 3 dan sampai nomor 10. Silahkan
Di sini untuk nomor 10 membahas tentang tegangan tali. Nah, pada tegangan tali ya, di sini itu ditanyakan T1 dan T2 ya. Maka keadaan setimbangnya berapa nilai T1-nya? Nah, di sini membahas tentang kesetimbangan benda. Oke, nomor 10, nomor 11 sama membahas tentang kesetimbangan benda. Nomor 12 sama membahas tentang kesetimbangan benda. Nomor 11 ditanyakan T1, nomor 12 ditanyakan T2. Itulah soal tentang kesetimbangan, dimana di sini udah didapatkan juga ya jawabannya. Nomor 11 ini jawabannya D, nomor 12 jawabannya A, nomor 13 14 sama nilainya. Jawabannya adalah seperti ini, adalah 13 14 sama D ya. Di sini untuk nomor 15 silahkan, nomor 15 perhatikan. Untuk nomor 13, maaf, nomor 13 ya, ini suatu benda ya berbentuk L. Nah, di sini ditanyakan koordinat titik keseimbangan. Artinya kita harus mencari keseimbangan pada sumbu X dan keseimbangan pada sumbu Y. Nah, untuk nomor 13 ditanyakan keseimbangan pada sumbu X. Nomor 13 ditanyakan pada sumbu nomor 14 ditanyakan pada sumbu Y. Nah, oke, seperti halnya jawabannya udah tertera juga di sini ya. Nah, udah tertera di sini nih 13 14 ini keseimbangannya ya. Kalau maaf, kalau tadi tegangan T1 T2 ini jawabannya D dan A, ini udah tersedia, nilainya juga udah tersedia ya, skornya. Nah, setelah itu kita membahas tentang nomor 15. Ini membahas tentang gaya pegas. Nah, ini gaya pegas ya. Nah, di sini akan berapa konstanta pegas. Konstanta pegas itu berbanding terhadap gaya ya, dan berbanding terbalik dengan pertambahan panjang. Nah, bisa di pertambahan panjangnya berapa? Asalnya 20 cm menjadi 25. Nah, panjangnya berapa ya? Oke. Untuk nomor 16 di sini membahas tentang tekanan hidrostatis. Oke ya. Nah, tekanan hidrostatis sama nomor 17 membahas tentang tekanan hidrostatis juga ya. Oke. Nomor 17 membahas, nomor 18 tentang membahas tentang bejana berhubungan. Di sini kita harus mengetahui untuk menentukan berapakah massa jenis. Misalkan massa jenisnya suatu benda berapa, ketiganya berapa. Ini membahas tentang sebuah bejana berhubungan. Di sini dalam ininya lebih jelasnya lagi, sebuah bejana berhubungan mula-mula berisi air. Nah, berisi suatu zat cair dalam keadaan setimbang, kemudian pada suatu kaki atau suatu lubangnya diisi minyak sehingga air terdesak 2 cm ke dalam setimbangnya. Jika massa jenis air 1 gram dan massa jenis minyak 0,8 gram cm kubik, tinggi minyaknya berapa ya? Oke, seperti yang menjelaskan. Nah, di sini nomor 19 sama membahas tentang apa? Tentang tekanan ya. Oke, nomor 12 di sini membahas tentang tegangan permukaan. Oke. Nomor 21 di sini juga membahas tentang hukum Pascal, tentang dongkrak tentang pengangkat mobil hidrolik. Mungkin telah kalian sebelumnya telah dalam materi yang Bapak jelaskan bahwa salah satu penggunaan daripada hukum Pascal itu adalah pengangkatan hidrolik, yaitu biasa dalam kehidupan sehari-hari kita bisa dilihat, yaitu tentang alat yang bisa mengangkat mobil yang digunakan pada tempat-tempat dalam pencucian mobil. Oke. Nomor 22 ini membuat suatu benda persegi panjang ya. Di sini ini pengukuran ya. Oke, di sini sebuah benda berbentuk persegi panjang dengan volume 200 meter kubik diukur beratnya menggunakan kaca pegas, dan pengukuran tersebut beratnya 200 Newton. Jika luas permukaannya 20 cm persegi, percepatannya berapakah tingginya? Mungkin di sini membahas tentang dimensi volumenya dulu ya, karena
soal ini akan